Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah memuji dan bersyukur bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang baik ini, subuh. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia, di tempat yang terbaik ini. Inna ahsanal biqa'i ila Allahi al-masajid, bahwa sungguhnya tempat yang terbaik di muka bumi ini adalah masjid. Maka syukur, alhamdulillah kita di pagi hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang terbaik, bukan di tempat yang hanya sekedar baik atau bahkan di tempat yang terburuk, tapi kita dikumpulkan di tempat yang terbaik di atas muka bumi ini. Sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat salam juga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mau mengikuti jalan beliau. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sekeluarga sebagai pengikut beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, di pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita masih di juz 30. Tapi alhamdulillah hari ini kita berpindah ke surat baru. Terakhir kita sudah membahas surah Al-Fajr, selesai insyaallah. Hari ini kita berganti ke surah berikutnya, yaitu surah Al-Ghasyiyah. Surat yang sering kita dengar. Namun sebelum kita masuk ke dalam tafsir surah Al-Ghasyiyah, kita baca terlebih dahulu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر
مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Surah yang sering kita dengar, terlebih karena memang ada keutamaan tersendiri di surah Al-Ghasyiyah ini yang disampaikan oleh seorang sahabat mulia, Nu'man bin Bashir, di Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berbicara, qad taqaddama 'an Nu'man bin Bashir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra bi sabbih isma rabbikal a'la wal ghashiyah fi salatil 'id wa yaumil jumu'ah. Bahwasanya kata Nu'man bin Bashir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la atau biasa disebut dengan surah Al-A'la. Dan Al-Ghasyiyah itu di salat Id dan salat Jumu'ah. Dan salat Jumat namanya Jumu'ah. Artinya kalau kita lihat, berarti surat ini hampir setiap pekan dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-A'la dan Al-Jumu'ah. Al-Ghasyiyah. Surat yang akan kita bahas ini. Berarti dibaca Nabi di perkumpulan manusia. Jumat. Kalau selain Jumat, kadang sholat hanya berapa sof. Subuh ini kita tadi 2 sof. Tapi Jumat pernah 2 sof. Di sini hampir nggak pernah. Pasti saya belakang, ya. Dan Nu'man bin Bashir juga mengatakan Nabi membacanya di sholat Id. Sholat Id bahkan lebih dari sholat Jumat. Artinya beliau baca waktu manusia berkumpul. Artinya apa? Artinya ada keutamaan tersendiri. Artinya ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan pas waktu semua orang berkumpul. Bukan hanya orang yang sedikit. Berarti penting sekali. Maka nanti mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya secara utuh di pertemuan-pertemuan kita. Itu surah Al-Ghasyiyah, ada keutamaan tersendiri. Wa qala Imam Malik, dan berkata juga Imam Malik, an Dhamrah bin Sa'id an Ubaidillah bin Abdillah, dari Dhamrah bin Sa'id dari Ubaidillah bin Abdillah, anna Dhahak bin Qais sa'ala Nu'man bin Bashir. Dhahak seorang ulama tafsir juga, berkata kepada Nu'man bin Bashir, gimana kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fil jumu'ah ma suratul jumu'ah? Dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Jumu'ah di salat Jumat? Qala hal ataka hadithul Ghasyiyah. Beliau membaca di dalam salat Jumat surat Jumu'ah bersama dengan surah Al-Ghasyiyah. Jadi di waktu Jumat kadang Nabi membaca surah Jumu'ah
dan surah Al-Ghasyiyah. Kadang Al-Ghasyiyah dengan Sabbihisma Rabbikal A'la. Maka kalau imam di Jumat kok baca Sabbihisma Rabbikal A'la sama Al-Ghasyiyah terus, karena memang ada dasarnya, bukan karena hafalannya itu, gitu ya. Karena memang itu salah satu kesunahan yang sering dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu sholat Jumat. Kemudian di riwayat yang lain itu surah Al-Ghasyiyah sama Sabbihisma Rabbikal A'la dibaca di waktu subuh. Maka kadang imam subuh kalau baca Al-A'la sama Al-Ghasyiyah, karena itu salah satu yang utama dibaca di sholat subuh. Surat yang lain tidak masalah, ya, surat yang lain tidak masalah. Namun ketika dibaca Al-Ghasyiyah sama Al-A'la, ini sang imam mengikuti yang biasa dilakukan oleh pendahulu. Kita masuk ke dalam tafsir. Namun sebelum masuk, ya, kita berkenalan dulu. Al-Ghasyiyah ini adalah surat yang Allah turunkan setelah surah Az-Zariyat. Az-Zariyat juz 27. Waz-Zariyati zarwa wal-hamilati wikra. Ini juga itu secara Pak? Iramanya itu surat Az-Zariyat itu, ya, nanti silakan dihafalkan, baca. Berarti Al-Ghasyiyah diturunkan setelah Az-Zariyat. Kemudian surah Al-Ghasyiyah ini diturunkan di Makkiyah, wahiyya makkiyatun, kata Ibnu Katsir. Berarti dia diturunkan di fase sebelum Nabi hijrah, di fase Nabi berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Disitulah diturunkan surah Al-Ghasyiyah. Berarti nanti, ya, karena kan ada ciri Makkiyah sendiri, ada ciri Madaniyah. Ciri Makkiyah itu seperti apa, Pak? Ciri Makkiyah atau surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah itu suratnya pendek-pendek. Suratnya berisikan biasanya tentang akhirat, surga dan neraka. Suratnya tidak berisikan tentang hukum-hukum. Makanya nanti jangan bosan. Kita masih di juz 30, kok yang dibahas nanti tentang akhirat, surga dan neraka. Memang begitu. Kenapa? Karena Nabi ingin membangun fondasi dulu. Hampir 13 tahun itu membangun fondasi. Kita ngaji ini sudah berapa tahun? Belum ada 13 tahun, apa? Belum ada. Maka yuk kita bersama-sama membangun fondasi dulu. Sudah tua, tidak masalah. Tidak masalah. Karena kalau fondasi itu kuat, seperti bangunan masjid ini, masjid yang nyaman ini, insya Allah, semoga Allah berkahi harta dan keluarga wakifnya. Itu kan pasti dibangun fondasi dulu. Kalau sudah kuat, bangunan sebesar apapun atau bangunan model apapun yang dibangun di atas fondasi itu tentu juga akan kuat. Betul loh ya? Namun lagi-lagi biasanya fondasi itu gak ada yang nengok, gak ada yang menguji. Meskipun mungkin lebih banyak mengeluarkan dana. Betul Pak? Pembangunnya gak ada orang nengok fondasi kemudian memuji, wah fondasinya bagus ya, gak ada. Artinya nanti yang kita lakukan membangun fondasi akidah kita ini mungkin ya gak ada yang memuji, terutama di anak-anak kita. Karena biasanya dipuji itu nanti kalau sudah besar jadi orang, gitu ya, baru dipuji. Dan dia tahu bagaimana membangun fondasi si anak ini. Itu luar biasa beratnya, ya Pak. Bangun dia sholat aja sulit, ya. Nyuruh berbuat baik kadang ya yalah. Artinya membangun fondasi itu memang berat. Dan kadang nggak dipuji tadi loh, ya. Itu yang jadi
persiapan kita ketika kita membangun pondasi. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di fase Makkiyah sebelum hijrah itu memang fokusnya membangun pondasi. Sehingga juz 30 ini yang memang turun sebelum Nabi hijrah, isinya tentang surga neraka, tentang akhirat, tidak langsung tentang hukum puasa, hukum haji, nanti itu di Madinah. Kemudian surat ini memiliki tiga tema besar. Tema yang pertama itu ayat 1 sampai ayat 16. 1 sampai 16 ini berbicara tentang akhirat dan balasannya. Dibagi dua, 1 sampai 7 tentang neraka dan balasannya. Kemudian 8 sampai 16 itu tentang surga dan balasannya. Berarti kalau 16 dibagi 1 sampai 7 tentang neraka dan 8 sampai 16 tentang surga, lebih banyak kan mananya? Surga atau neraka? 16 dibagi 2 harusnya berapa? 8. Ya, hampir separuh lah Pak ya. Ya, separuh 1 sampai 7 dan 8 sampai 16. Lebih banyak di surga, alhamdulillah. Kemudian tema besar yang kedua di surah Al-Ghasyiyah ini dari ayat 17 sampai 20. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat sampai wa ilal ardi kaifa sutihat, itu berbicara tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat 17 itu bunyinya kan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kita disuruh melihat ibil, onta. Kenapa onta? Aneh ya. Terus ayat berikutnya disuruh lihat langit, kemudian disuruh lihat jibal, gunung, kemudian disuruh lihat bumi, disuruh lihat hal-hal tersebut. Apa tadi? Onta, ya. Kok nggak sapi? Kok tidak yang lain? Kenapa Pak? Karena orang itu Pak, kalau kita ingin memahamkan sesuatu kepada seseorang dengan hal yang mungkin dia belum begitu memahaminya, kita kasih ilustrasi atau kita ajak bicara dengan sesuatu yang sudah biasa dia lihat. Orang Makkah itu yang dilihat apa? Onta. Jarang melihat badak di sana. Ini ada ya? Ada badak Pak? Ada. Atau dilihat kanguru di Australia. Bukankah mungkin kanguru lebih penciptaannya lebih keren ya? Ada kantongnya ya, tanpa dijahit misalnya. Kenapa nggak kanguru? Karena nggak dilihat oleh orang sana. Nanti malah dikira ngigau, dikira berbohong. Maka langsung diajak untuk melihat sesuatu yang biasa dia lihat. Di sini juga bisa dikatakan lihatlah laut, karena Makkah tidak berdekatan dengan laut, tapi langit, gunung, kemudian bumi. Nah ini biasa mereka lihat. Ini tema yang kedua. Kemudian tema yang ketiga, ayat 21 sampai 26, dimulai dari fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir sampai ayat summa inna 'alaina hisabahum. Itu berbicara tentang tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tema-tema besar di surah Al-Ghasyiyah. Ini secara umum dulu ya, secara global. Kita masuk ke surah Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal ini kalau dalam bahasa Arab huruf al-istifham.
huruf pertanyaan. Pertanyaan itu dia kadang berfungsi, satu memang menanyakan sesuatu yang tidak diketahui, tapi yang kedua pertanyaan yang untuk mengingkari. Maksudnya apa pertanyaan untuk mengingkari? Apa? Contoh sederhana misalnya dengan berantem sama orang lain. Contohnya berantem ya, atau ya begitulah ya. Kemudian berhasil membuat orang itu sedih lah. Ibu-ibu dengan ibu misalnya ya. Ini contoh aja ya, tidak perlu dipraktekkan. Kemudian berhasil membuat yang lain sedih. Terus kita ingin menasihati. Kita bertanya kepada yang telah menyakiti, membuat nangis itu, apakah ini pertanyaan nggak Pak? Pertanyaan. Apakah Anda puas? Apakah Anda sudah lega gitu bisa membuat orang lain nangis? Ini kan kita pertanyaan. Apakah pertanyaan kita perlu dijawab? Iya, saya puas, kan enggak? Itu namanya pertanyaan ingkari ya. Pertanyaan untuk apa? Mengingkari dia bahwa perbuatan dia ini tidak benar. Atau pertanyaan yang enggak perlu dijawab, itu namanya istifham al-ingkari. Itu fungsi pertanyaan. Kadang memang ingin menanyakan tentang sesuatu, tapi ternyata kadang hanya ingin memberitahu dia, mengingatkan dia bahwa itu hal yang tidak benar. Hal itu kalimat istifham. Apakah telah datang kepadamu hadithul ghasyiyah? Hadith itu makna bahasanya dia berartikan kabar. Makanya yang disampaikan, dikabarkan oleh Nabi itu disebut dengan hadis. Meskipun nanti apa yang disampaikan dan apa yang dilakukan Nabi itu terbagi namanya hadis qauli dan hadis fi'li dan hadis takriri. Kalau yang disampaikan hadis qauli namanya, kabar dari perkataan, berupa perkataan. Kalau hadis fi'li berarti perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau takriri, ketetapan Nabi. Nabi telah menetapkan sesuatu, itu berarti menjadi sebuah hadis. Apakah telah datang kepadamu hadithul ghasyiyah, berita tentang al-ghasyiyah? Nah ini berarti pertanyaannya apa? Ini pertanyaan bertanya, memang tidak tahu, atau pertanyaan apa? Kira-kira Allah tidak tahu tentang ghasyiyah, atau Nabi tidak tahu tentang ghasyiyah? Ini kan khitabnya yang diajak bicara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad dan kita semuanya, apakah telah datang kepada berita tentang hari kiamat? Jadi ini memang pertanyaan, ya, bukan pertanyaan ingkari untuk mengingkari. Apa yang dimaksud dengan al-ghasyiyah? Al-ghasyiyah sebenarnya adalah nama lain dari hari kiamat. Nama lain dari hari kiamat. Hari kiamat itu namanya banyak sekali, Pak. Yang saya cari itu, saya pelajari, itu ada kurang lebih 80 nama hari kiamat. Hampir sekian itu. Yang kita tahu ya Allah. Ya hari kiamat itu sendiri ya, yaumul qiyamah. Apalagi yang sudah kita pelajari. Al-Qari'ah. Apa kemarin mana Al-Qari'ah? Lupa. Ya masalah. Memang manusia diciptakan penuh salah dan lupa. Itu alasan yang sangat logis sekali. Al-Qari'ah artinya yang mengetuk dengan keras, kan gitu ya. Jadi biasanya nanti surat disebut dengan atau hari kiamat disampaikan dengan nama tersebut karena itu adalah salah satu episode dari hari kiamat. Nah gitulah ya. Bukan kemudian kok kontradiksi, kadang bukan kontradiksi ya.
tapi memang Allah ingin memberikan edukasi kepada kita. Salah satu episode hari kiamat itu ada ketukan yang sangat keras, ada goncangan, ada suara yang memekakkan telinga, seperti apa kalimat Al-Quran soho, itu kan juga hari kiamat. Soho, tomah, itu juga nama lain dari hari kiamat. Di Al-Fatihah apa? Malik Yaumin Middin, itu juga nama hari kiamat, hari pembalasan. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Artinya di antara hari kiamat itu nanti ada perhitungan, Pak. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita dengan yang lain. Tapi Allah hitung itu amal-amal yang telah kita lakukan, ya, dari mulai bangun subuh tadi, bahkan sebelum subuh sampai kegiatan subuh seperti ini, sampai nanti kita mau tidur lagi, itu nanti akan diperhitungkan. Makanya hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam berbuat, karena semua itu akan diperhitungkan besok di yaumul qiyamah. Itu nama-nama hari kiamat. Nah, di sini Allah memakai untuk menyebutkan hari kiamat dengan kalimat al-ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir makna al-ghasyiyah? Al-ghasyiyah min asma'i yaumil qiyamah. Qalahu Ibnu Abbas wa Qatadah wa Ibnu Zaid li'annaha taghshan nas wa ta'ummuhum. Al-ghasyiyah itu nama di antara nama-nama untuk hari kiamat. Yang berbicara adalah Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid. Qatadah muridnya Ibnu Abbas. Kenapa disebut dengan Al-Ghasyiyah? Kenapa hari kiamat disebut dengan Al-Ghasyiyah? Li'anna, karena sungguhnya hari kiamat itu taghshan nas wa ta'ummuhum. Dia menutupi dan melingkupi manusia, meliputi. Maksudnya apa? Bahwa hari kiamat ini, Pak, itu nanti kejadiannya itu meliputi seluruh manusia yang ada di muka bumi. Semuanya terkena hari kiamat, maksudnya begitu. Yang masih hidup di hari kiamat. Enggak cuma sebagian, sebagaimana hari ini. Banjir sebagian. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran bagi yang terkena banjir, Pak. Saya waktu buka info banjir Semarang kemarin, Pak, itu waktu di Jogja langsung keingatan tentang teman-teman di Semarang. Ya. Baru sampai tadi, Pak, tadi malam. Masya Allah. Kalau biasa banjir yang kemarin, Pak, ya, tinggi. Tapi apakah sudah surut Pak hari ini? Sudah, ya. Karena ada teman-teman kita yang di sana, Pak. Alhamdulillah. Bukan hanya sebagian seperti itu, atau mungkin gempa, atau hanya gunung meletus di sebagian tidak. Hari kiamat yang esok akan terjadi itu meliputi seluruh manusia, wa ta'ummuhum, dan mencakup keumuman manusia. Semuanya kena. Baik dia orang yang buruk atau memang dia orang yang baik, itu semuanya terkena imbasnya hari kiamat. Tapi yang patut kemudian menjadi kebahagiaan kita bahwa insya Allah, ya, dan kabar Nabi SAW, hari kiamat itu tidak mengenai orang-orang yang baik, hanya mengenai orang-orang yang buruk. Karena salah satu tanda terbesar mendekati hari-harinya, hari kiamat itu, Allah kirimkan angin yang sangat lembut dari Yaman, berhembus dari negeri Yaman. Angin itu sangat lembut sekali, sejuk.
apa namanya, bukan angin kencang atau angin yang membuat badan gak enak, bukan. Memang benar-benar angin lembut, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan angin itu saat melewati orang-orang yang beriman, maka orang tersebut akan dimatikan. Nah gitu Pak. Tinggal yang tersisa adalah orang-orang yang buruk, baru hari kiamat terjadi. Nah gitu. Maka pertahankan keimanan kita dan anak cucu kita semuanya. Jangan sampai kemudian kita meninggal dunia, mereka tidak tahu siapa yang disembah. Insya Allah kalau bertahan imannya, tidak akan mendapati hari kiamat. Karena itu yang dikatakan para ulama, tanda yang terbesar datangnya angin. Yang lainnya itu sebelumnya. Berarti insya Allah orang yang beriman itu tidak mengalami hari kiamat. Hanya orang-orang yang buruk saja yang mengalaminya. Hal ataka hadithul ghashiyah. Itu ayat yang pertama. Apakah telah datang kepada Muhammad berita tentang al-ghashiyah? Itu mana al-ghashiyah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menamai al-ghashiyah ini? Karena tadi menurut pendapat Ibnu Abbas, dia meliputi seluruh manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar. Kan bukan surah Az-Zumar yang bawa mushaf. Surah Az-Zumar ayat 68. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. Masya Allah. ونفخ في الصور, dan ditiuplah sengkakala. As-sur itu artinya sengkakala. Dan ketika sengkakala itu telah ditiup, siapa yang bertugas mentiup sengkakala? Malaikat. Malaikat siapa? Israel yang telah siap-siap di atas kepala kita semuanya. Israfil ya, yang meniup sangkakala. Dan ketika sangkakala itu ditiup, kata Allah Subhanahu wa taala, fasa'iqa, maka hancur, ya, maka luluh lantah. Itu namanya fasa'iqa. Man fis samawati, penduduk langit, wa man fil ardh, dan penduduk bumi. Masya Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, bahkan penduduknya, karena menggunakan kalimat man di sini, artinya penduduknya. Nah, penduduknya apa namanya, lenyap. Ya tentu dimulai dengan apa yang ditempati, berarti langit dan buminya pula. Illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Sementara yang di langit siapa? Adakah manusia yang di langit? Ada? Bisa. Tapi Allah yang mengabarkan begitu. Artinya penduduk langit, bahkan mungkin malaikat semuanya, itu semuanya akan binasa. Dan juga penduduk bumi. Tapi ada tambahannya, illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Artinya ada yang Allah tidak kehendaki, dia musnah. Wallahu a'lam. Ini nanti ada khilaf di antara para ulama itu. Apa yang tidak musnah di hari kiamat? Ada yang mengatakan yang tidak musnah di hari kiamat itu adalah malaikat itu sendiri yang meniup. Kan nggak mungkin.
Siapa nanti yang kemudian meniup kembali? Khilaf ya. Tapi tidak ada sepengetahuan sependek ilmu saya, tidak ada teks nas yang jelas bahwa ini yang dia tidak binasa. Itu hanya khilaf di antara para ulama. Karena Allah menyampaikan illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Artinya memang ada yang nanti tidak binasa. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti ada yang mengatakan yang tidak musnah itu adalah tulang ekor. Kenapa tidak musnah? Karena dari tulang ekor itu manusia nanti tumbuh. Kan begitu cara Allah menumbuhkan, membangkitkan manusia kembali. Tulang ekor kita semuanya itu dikubur bertahun-tahun, dia tidak hancur. Ya, kita semuanya akan hancur, tulang-tulang yang lain hancur semuanya, tengkorak kita hancur semuanya. Tapi ada satu yang tidak hancur, yaitu tulang ekor. Pernah mendapati tulang ekor? Penggali kubur biasanya, ya. Benar ya. Saya penggali kubur akan tahu kalau gali kemudian yang gali di atas kuburan orang itu nanti akan kadang dapat itu tulang kecil ya. Nah itu nanti mengatakan dia tidak hancur karena memang tumbuhnya manusia itu dari tulang ekor nanti. Setelah hari kiamat malaikat niup sekali, kemudian niup berikutnya itu adalah tiupan kebangkitan. Tiupan kebangkitan itu dimulai dengan hujan. Allah turunkan hujan. Turunkan hujan untuk menumbuhkan tulang ekor tadi. Tumbuhnya seperti kecambang. Nah, itu kejadian di yaumul akhirah, yaumul qiyamah. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Dari ayat Az-Zumar 68 ini berarti memang hari kiamat itu meliputi seluruh manusia. Bahkan bukan hanya manusia dari Az-Zumar ini, termasuk juga orang yang ada di langit. Pada jumlahnya malaikat yang ada di langit, malaikat tidak ada Pak yang mendustakan Allah, tidak ada yang bermaksiat kepada Allah. Maka fungsi angin tadi itu hanya untuk manusia, bukan untuk yang di langit. Ya. Berarti malaikat termasuk kena imbasnya, kena imbas hari kiamat. Pada jumlah mereka yang ada di langit itu, kata Nabi SAW tadi sebutkan angkanya. Cuma setiap jarak 4 jari itu ada malaikat yang sujud. Ya Allah, betapa banyaknya jumlah malaikat itu. Setiap 4 jari, segini ya, itu ada yang sujud. Setiap 4 jari ada yang sujud. Ada yang sujud. Mereka kerjanya sujud, tasbih, memuji Allah, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak di Al-Baqarah. Berapa itu? Tidak Allah yang menciptakan Adam. Di situ kerjaannya. Kita akan memujimu ya Allah, kita mensucikanmu ya Allah. Kenapa engkau ingin membuat manusia? Itu kerjaan malaikat. Jadi hanya memuji Allah gitu. Tapi nanti ada malaikat yang ditugasi mencatat. Tapi yang di langit, nah itu pokoknya memuji Allah. Mereka tidak pernah menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah itu nanti terkena imbasnya di hari kiamat. Menurut Az-Zumar 68. Ya semuanya kena. Apalagi kita yang memang di bumi, yang memang diadili. Kalau penduduk langit nggak perlu diadili. Nggak ada ceritanya hisab untuk malaikat, nggak ada Pak. Ya, nggak ada. Nggak pernah kita dengar seperti itu. Karena memang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kita ini Pak yang sering bermaksiat, ya, itu nanti yang akan diadili. Nah, masya Allah, yang sudah kita dengarkan dengan Al-Ghasyiyah ini, kemudian kezaliman masih kita lakukan, kan tidak mungkin. Harusnya kita takut akan perhitungan Allah.
Itu mana al-ghasyiyah, itu menutupi dia. Waqad qala Ibnu Hatim haddatsana Abi haddatsana Ali bin Muhammad al-Qanafisi haddatsana Abu Bakar bin Iyash an Abi Ishaq an Amr bin Mazmun qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin taqra hal ataka hadithul ghashiyah faqama yastami wa yaqul na'am qad ja'ani. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari bapak beliau, dari Ali bin Muhammad al-Qanafisi, dari Abu Bakar bin Iyash, dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun. Beliau berkata, Nabi suatu ketika melewati seorang wanita. Taqra, wanita tersebut membaca hal ataka hadithul ghashiyah, sampai terakhir. Faqama, maka Nabi kemudian berdiri, yastami, mendengarkan wanita tersebut berhenti. Wa yaqul, kemudian beliau mengatakan na'am, iya, qad ja'ani, sungguh telah datang kepadaku. Jadi seakan-akan Nabi menjawab al-ghasyiyah, hal ataka hadithul ghashiyah. Ini ayat kalau memang sudah masuk ke dada, itu meskipun saat itu bukan Jibril yang membawakannya, itu seakan-akan sedang diajak bicara. Apakah telah datang kepadamu ya Muhammad berita al-ghasyiyah? Nabi spontan berhenti di situ, langsung kemudian mengatakan na'am qad ja'ani, telah datang berita tersebut. Jadi kalau Quran ayat masuk, sudah kita pahami betul maknanya, kita pahami betul kandungannya, Al-Quran masuk begitu. Sering kita mendengar ayat-ayat, namun ya biasa dibaca imam, ya begitu saja. Nah, ini perlu evaluasi. Dibaca qul huwallahu ahad, bahkan mungkin malah bersuara qul huwai, Masya Allah, padahal itu surat yang telah kita pelajari bersama di kajian ini. Dia mengandung makna yang luar biasa, ya. Untuk bahkan orang yang cinta kepada al-ikhlas itu akan mendapatkan cinta Allah, kan begitu. Boleh jadi dia memang ingin mengamalkan itu, bukannya sekedar hafalannya dulu, ya. Tapi memang di Indonesia ini ada dua kemungkinan, ya. Kalau baca dulu memang hafalannya adalah itu, atau ya kemungkinan kedua ini yang kita harapkan, yang memahami kandungan al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Jadi makmum tidak menanya gitu, pahami maknanya itu. Gitu. Itu mana al-ghasyiyah, ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, hal ataka hadithul ghasyiyah. Sama jemaah. Selesai. Masih. Wujuhu yawma idzin khasyiyah. Ayat yang kedua ini mengabarkan tentang kejadian saat al-ghasyiyah datang. Saat hal yang meliputi seluruh manusia itu tiba, nanti kejadiannya apa? Wujuhun. Wujuh maknanya adalah jamak dari wajhun, wajah-wajah. Jadi bahasa kita itu terkontaminasi dengan bahasa Arab. Maka nggak bisa kita benci dengan Arab gitu, Pak. Nggak bisa. Kalimat-kalimat kita, bahkan bukan kita orang Jawa, kita Indonesia ini, itu bahasa-bahasa kita ini hampir mirip dengan bahasa Arab. Banyak. Majelis itu bahasa Arab. Permusyawaratan, rakyat bahasa Arab. Bahkan bahasa Jawa, anjlok pun itu bahasa Arab. Oke, inzalaqa, yang zaliku itu terpleset, anjlok, betul ya? Jadi
kalimat kita, bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu terpengaruh dengan bahasa Arab. Kita tidak bisa benci dengan Arab. Nabi kita juga Nabi Arab. Wujuh, wajah, itu bahasa Arab. Wujuh jamak dari wajhin, wajihun. Kita nyebutnya wajah. Sama nggak Pak? Sama. Cuma sulit kalau kita mengucapkan wajihun. Nah, lidah kita nggak pas ya. Lidah kita enaknya wajah, nah, gitu kan enaknya wajah. Kalau Arab wajihun. Wujuh, wajah-wajah yang mengalami hari kiamat itu, yauma idzin, di hari itu, khasyi'ah. Khasyi'ah. Apa makna khasyi'ah? Qala Ibnu Abbas, takhsya' wa la yanfa'uha amaluha. Takhsya atau khasyi'ah itu aslinya Pak, maknanya adalah khusyuk. Khusyuk juga kita nyebut ya Pak. Khusyuk bahasa Indonesia kan? Wah, orangnya khusyuk banget. Di hari itu wajah itu khusyuk, tapi khusyuknya apa? Khusyuknya di sini itu la yanfa'uha amaluha. La haula wala quwwata illa billah. Khusyuk yang dimaksud di sini itu khusyuk kan seperti apa? Khusyuk kan nunduk kan? Yang dimaksud di Ibnu Abbas itu wajah saat itu di hari kiamat semuanya tertunduk karena dia faham bahwa amalnya tidak bermanfaat. Nauzubillah min dzalik. Amal yang dia lakukan selama ini, bahkan dia ngira dia di dalam kebenaran, tapi kalau mengalami hari kiamat dia akan tahu langsung bahwa amal dia tidak bermanfaat. Berarti jelas menunjukkan bahwa memang yang mengalami hari kiamat itu bukan orang-orang yang beriman. Karena orang beriman ada kebahagiaan sendiri. Kalau orang yang tidak beriman tahu bahwa hari itu memang amal dia tidak sama sekali bermanfaat. Masya Allah. Dan kita tidak akan pernah tahu Pak, kita mengalami hari kiamat atau tidak. Maka yang perlu kita kuatkan adalah akidah kita, keyakinan kita. Ya, harus wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu kejadian dari kiamat. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah, tertunduk lesu bahwa dia yakin tahu amalnya tidak bermanfaat sama sekali. Karena mendekati jam 6 kita buka 5 menit untuk pertanyaan. Barangkali ada pertanyaan, insyaallah kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan di hari berikutnya selesai sampai ayat 7 gitu Pak ya. Tadi karena mukadimah kita harus panjangkan. Monggo barangkali ada pertanyaan atau diskusi, kami persilakan. Saya ada 5 menit Pak. Oke aja. Jangan tertunduk kayak tadi Pak ya. Khusyuk. Silakan Bu. Ibu. Kalau nggak ada nanti anak-anak. Kalau lagi remaja ya masih. Ayo masih ada remaja. Di luar tema nggak apa-apa Bang. Kalau misalnya mau bertanya. Ya, boleh. Belum ada. Apa? Belum ada. Belum ada. Kita lanjutkan atau Lanjutkan. Lanjutkan. Tulisannya. Baik. Ayat berikutnya Pak. Ya. Amilatun nasibah. Mana amilatun dan apa makna nasibah? Ada yang bawa mushaf? Gak ada. Apa makna amilah? Ay qad amilat amalan katsira
wa nassabat fihi wa sallit yaumal qiyamah wa salayat atau suliyat yaumal qiyamah naran hamiyah. Yang dimaksud dengan amilatun nasibah artinya adalah orang yang telah melakukan amal banyak sekali. Ini ngeri banget. Karena maknanya adalah orang telah melakukan amal banyak sekali. Wa nasabat fihi, dan dia telah nasab, itu kan artinya nasab. Nasab itu maknanya bahasanya adalah menancapkan. Artinya dalam dia beramal itu memang sungguh-sungguh dan yakin gitu Pak. Tapi nanti ternyata di hari kiamat amal tersebut tidak berarti, ya. Justru malah dia sholat akan dilemparkan ke dalam naron hamiyah, ya. Di ayat yang keempat, tasla naron hamiyah. Ini jadi dua ayat ini berkaitan. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Padahal harusnya orang yang telah beramal banyak itu dia tidak layak mendapatkan neraka. Harusnya dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan. Betul tidak, Pak? Namun ternyata tasla amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Berkaitan dengan ayat ini, ada salah satu kisah, disampaikan oleh Ibnu Katsir di sini. Haddatsana Ja'far qala sami'tu Aba Imran al-Jawni yaqul marra Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bidairi rahib qala fanadahu ya rahib fa-ashrafa qala faja'ala Umar yanzuru ilayhi wa yabki faqila lahu ya amiral mu'minin ma yubkika min hadha qala ذكرت قول الله تعالى عز وجل في كتابه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. Ini bukan sebab turunnya, kisah ini bukan sebab turunnya, namun disampaikan Ibnu Katsir supaya kita memahaminya dengan baik. Disampaikan oleh Ja'far bahwasannya beliau mendengar Aba Imran al-Jawni berkata, Umar pernah lewat berjalan radhiyallahu ta'ala anhu di dair rahib, rumah seorang pendeta. Rahib itu pendeta. Qala, Umar berkata, fanada ya rahib ya rahib. Pendeta tersebut panggil untuk menuju kepada Umar. Fa'ashrafa, kemudian dia merasa termuliakan. Qala faja'ala Umar yanzuru ilaihi wa yabki. Kemudian Umar melihat rahib tadi. Dilihat terus, begitu Umar melihat terus, oh ya begini. Di akhir penglihatan Umar itu beliau menangis. Aneh Pak, ya? Umar melihat rahib tersebut, kemudian menangis. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Amirul Mukminin Umar, ya Amirul Mukminin. Jadi beliau di waktu itu sedang menjabat, menerima amanah sebagai khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ma yubkika min hadha? Apa yang membuat Anda menangis? Kenapa engkau menangis ya Umar? Orang sekuat itu Pak, ya, setegar itu, lihat pendeta nangis. Beliau menjawab, qala dzakartu qaulullah. Saya mengingat firman Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya, amilatun nasibah
tasla naran hamiyah. Pendeta Pak, apa gambaran kalau kita melihat pendeta Pak? Mohon maaf ya, ada saudaranya pendeta. Apa yang kita lihat pendeta? Pendeta itu kan ahli agama yang dia beramal bahkan menyampaikan ilmu kepada orang. Berarti dia amalnya sangat banyak sekali. Dia mengenalkan Tuhan kepada orang mungkin yang tidak kenal Tuhannya, kan gitu Pak ya. Itu kan pendeta ya. Umar langsung terbayang begitu Pak. Ya Allah, ini orang beramal sungguh sangat banyak sekali. Dia yakin dengan yang dia lakukan. Dia berusaha mengenalkan Tuhannya kepada orang lain. Tapi tasla naran hamiyah. Justru dia akan dilempar, akan ditendang. Mana tasla itu? Naran hamiyah, kepada api yang menyala-nyala. Fadzakal ladzi afkani. Hal tersebutlah yang membuatku menangis, kata Umar Ibn Khattab. La haula wala quwwata illa billah. Yang kita bisa ambil juga, hati-hati dengan amalan-amalan kita. Gitu ya. Kalau yang diingat Umar, lihat Ibrahim tadi. Yang kita lihat ya kita sendiri. Hati-hati dengan amalan kita. Kita harus pastikan bahwa amal yang kita lakukan itu memang terpandu gitu. Kalau enggak, iman sudah banyak beramal amilatun nasibah tasla naran hamiyah, kan enggak enak. Dan Allah sudah menurunkan wahyunya, kemudian menurunkan orang yang membacakan panduannya Nabi Muhammad SAW, bahkan dimaknai oleh para ulama. Nah, berarti kan kita perlu bertanya itu. Jangan sampai kemudian sudah beramal banyak namun sia-sia. Iman ya, amilatun nasibah, justru malah tasla naran hamiyah. Nah, mudah-mudahan itu jadi perenungan kita semuanya. Sampai di ayat yang keempat ini, insya Allah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.